Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya melaporkan langsung dari alun-alun Kota Serang, tempat digelarnya aksi bela Palestina Banten. Hari ini Ahad 9 November 2025. Bagaimana tempat Sekitar 3.000 peserta dari berbagai daerah mulai dari Serang, Pandeglang, Tangerang, dan Lebak serta Lintas Bitung memadati alun-alun untuk menyuarakan dukungan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dengan lantunan takbir, sholawat, dan doa bersama, para peserta menyuarakan solidaritas umat Islam yang mengutuk keras kezaliman yang menimpa rakyat Gaza. Aksi ditutup dengan kegiatan doa bersama dan seruan untuk terus mendoakan serta membela Palestina. Dari alun-alun Kota Serang, saya Jamjuri melaporkan untuk Banten Peduli Palestina. Selamat bertugas. Sahabat sekalian, di belakang saya ini adalah aksi solidaritas dari masyarakat Muslim Banten terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang saat ini nasibnya masih belum menentu. Walaupun kemarin kita menyaksikan sudah ada perjanjian damai yang ditandatangani oleh beberapa negara Muslim, salah satunya oleh para presiden kita Bapak Prabowo, tapi hingga saat ini Israel belum sepenuhnya menghentikan aksi pembomannya terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oleh karena itu, kita selaku sesama kaum muslimin yang disatukan oleh keimanan sebagai bagian daripada saudara kita, karena Rasul menyatakan al-mu'min akhul mu'min, antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara, maka membela Palestina itu adalah panggilan keimanan. Yang kedua adalah panggilan konstitusi negara kita yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi akar persoalan yang terjadi adalah penjajahan Israel atas tanah Palestina. Sekali lagi saya ulangi, adalah akar masalahnya adalah penjajahan Israel atas tanah Palestina, yang dalam bahasa wartawannya disebut dengan pendudukan, tapi hakikatnya adalah penjajahan. Karena penjajahan ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka harus dihapuskan dari muka bumi ini. Oleh karena itu kami mendukung langkah-langkah yang dikerjakan oleh pemerintah kita yang konsisten membela Palestina. Dan hari ini rakyat Indonesia, wabil khusus masyarakat Banten mendukung langkah-langkah itu agar Palestina ini agar segera dibebaskan dari penjajahan Israel yang tidak berkesudahan. Dengan apa? Ya, dengan kekuatan Islam, kekuatan kaum muslimin harus bersatu secara militer dan politik dalam suatu kerangka negara besar yang disebut dengan negara khilafah. Negara khilafah itu adalah negara masa depan kita yang akan melindungi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia dari penjajahan. Yang kedua yang harus kita selesaikan di Palestina adalah persoalan genosid atau genosida. Itu adalah problem kemanusiaan yang tidak boleh ditawar-tawar dan ditunda-tunda, karena ini menyangkut nyawa yang sangat berharga, yaitu nyawa kaum muslimin yang tidak boleh tumpah sembarangan. Karena itu ini harus kita selesaikan dengan kegiatan atau bantuan kemanusiaan, termasuk langkah-langkah politik, diplomatik, dan langkah-langkah strategis lainnya. Jadi sekali lagi, hadirin kami di sini menunjukkan komitmen keimanan kita dan rasa persaudaraan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina agar kekerasan penjajahan segera berakhir. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 3.000 peserta aksi bela Palestina yang akan
diselenggarakan atau sedang diselenggarakan di alun-alun Serang. Dan alhamdulillah acara sedang berlangsung. Di sini sudah tampil beberapa narasumber terbaik kita yang menyampaikan beberapa tentang Palestina. Bagaimana permasalahan di Palestina, bagaimana solusi di Palestina, dan apa yang harus kita lakukan di Palestina. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, cukup ramai sekali kondisinya. Banyak para pedagang-pedagang di sini yang juga ikut menyaksikan acara aksi balap Palestina ini. Juga diiringi dengan Car Free Day. Ya, acara ini adalah ada acara Car Free Day di sebelah sebelah timur, dan kita ada di sebelah barat di alun-alun. Alhamdulillah 3.000 peserta mendukung aksi bela Palestina, di mana saat ini Palestina sedang teraniaya, Palestina sedang tertindas. Kita harus mendukungnya, dan solusinya mau tidak mau itu adalah dengan cara syariah dan khilafah. Dengan cara jihad dan khilafah lah Palestina bisa tertolong, Palestina bisa selamat. Tidak dengan cara dua negara, itu tidak akan memberikan solusi. Tidak dengan cara meminta bantuan kepada PBB, itu juga bukan solusi. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lihat di sini bendera Ar-Roya, bendera Al-Liwa, banyak yang mendukungnya. Banyak kaum muslimin mengharapkan bendera La ilaha illallah ini terus berkibar di atas langit, terus berkibar sampai meliputi seluruh dunia. Karena dengan La ilaha illallah, hanya bisa dengan La ilaha illallah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kita lihat para peserta begitu antusias menyambut narasumber dengan semangat memberikan materi-materi yang disampaikan tentang Palestina. Dan kita sebagai kaum muslimin wajib memikirkan kaum Palestina yang ada di sana. Wajib, kita tidak boleh tenang-tenang, tidak boleh memikirkan diri sendiri, dan tidak boleh egois. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk membantu Palestina, minimal dengan berdoa, minimal dengan semangat, minimal dengan harta yang bisa kita berikan. Seharusnya para polisi, para penggawa yang ada di negeri-negeri kaum muslimin, para pemerintah yang punya kekuatan, dialah yang seharusnya mengirimkan tentara ke wilayah Palestina untuk membela mereka yang sedang tertindas. Kami rakyat biasa, kami hanya memikirkan saja kepada mereka, ya Allah, hanya berdoa kepada Allah, selamatkanlah kepada mereka. Oleh karena itu, kami menyeru kepada para pemimpin negeri kaum muslimin, menyeru kepada tentara, ayo bela Palestina, sing-singkan tangan Anda, ajukan dengan perang, membela Palestina dengan jihad dan khilafah. Hanya dengan itu solusinya, tidak dengan cara lain. Mereka tidak bisa diruntuhkan dengan obat-obatan. Walaupun obat-obatan sangat dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh mereka adalah senjata. Kirimkan senjata kepada mereka, para pemimpin kaum muslimin. Kirimkan tentara kepada mereka. Jangan sampai kaum muslimin Palestina itu meronta merintih kesakitan, sedangkan kita terlena. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.